mengejar ridha Allah. Itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu sih bahagia? Jadi bahagia itu apa? Bahasanya kan begitu, sederhananya. Orang yang bahagia itu susah diungkapkan dengan kata-kata, karena bahagia itu lebih dominan di hati, ya, bukan di physically, tapi di hati. Orang senyum itu belum tentu hatinya bahagia, tapi orang murung belum tentu dia tidak bahagia. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan bahagia itu di semua orang, di semua umatnya, di semua makhluknya. Jadi kita nggak perlu khawatir nggak kebahagiaan itu apa namanya bahagia. Insya Allah pasti kebahagiaan. Makanya bahagia itu tidak ada ukurannya. Kalau kita mengukurkan bahagia itu ada pada harta benda, maka puasa ini mengajarkan pada kita bagaimana bahagia itu ada dalam hati kita. Makanya orang puasa itu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan punya dua kebahagiaan. Orang ketika berpuasa itu bahagianya ada dua. Satu adalah bahagia ketika dia berbuka puasa, dan bahagianya manakala nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, subhanallah. Jadi orang puasa itu dapat dua kebahagiaan. Satu pas buka puasa, dua nanti pas ketemu Allah di surga. Amin ya Allah. Maka luar biasa kan orang puasa itu. Nah, bahagia yang tertinggi itu ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang menciptakan semua makhluk bumi, yang menciptakan bumi dan jagat rayanya ini. Luar biasa. Maka hari ini kita nggak boleh lagi mikir bahagia itu dibendakan, dihartakan, ditarif, itu enggak. Maka kita lihat, bahagianya presiden dengan bahagianya rakyat itu adil Allah itu. Presiden juga bisa bahagia, rakyat juga bisa bahagia. Presiden bisa susah, rakyat juga bisa susah. Jadi bahagia itu sebetulnya bukan milik orang kaya-kaya saja. Kalau yang namanya kekayaan itu membuat orang bahagia, harusnya Qarun berhenti mencari kekayaan. Ternyata dia nggak bahagia dan mencari terus sampai dia akhirnya tenggelam dengan kekayaannya. Kalau kekuasaan itu bikin bahagia, harusnya Fir'aun itu berhenti untuk menjadi orang yang tertinggi. Karena apa? Karena dia terus mencari menjadi orang yang pengen nomor satu, terus nggak mau dikalahkan. Akhirnya dia nggak bahagia kan. Padahal jabatannya sudah luar biasa. Seandainya Fir'aun hanya jadi raja tanpa ingin jadi Tuhan waktu itu, mungkin sudah selamat. Tapi karena dia ingin jadi Tuhan, dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kuncinya adalah bagaimana kita memaknai hidup ini. Bahagia itu nggak perlu nunggu besok kalau udah punya duit banyak, besok kalau punya jabatan, besok kalau udah ini udah itu kita sendiri yang bikin ribet syaratnya. Padahal bahagia itu tanpa syarat, asal kita langsung syukur pada Allah. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, ya sudah, kita langsung cepat sekali untuk bahagia. Manakala kita di rumah, di lockdown begitu, ingatnya adalah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau masih berikan aku rumah tempat tinggal, Engkau masih berikan aku keluarga, Engkau masih berikan aku hal yang bisa dimakan. Itu bahagia. Kenapa? Dia ingat teman-temannya, saudara-saudaranya yang nggak bisa makan, yang nggak punya rumah sampai hari ini. Itu kan. Dan ternyata beberapa orang miskin, super miskin menurut pandangan manusia, itu tetap bisa bahagia kok. Hanya kita nggak tahu bahagianya kayak apa. Mungkin dia ketika masuk di rumah yang terbuat dari kardus, yang terbuat dari, dari barang-barang yang sederhana, atau mungkin di kolong jembatan, dia menemukan kebahagiaan juga. Kita nggak tahu aja. Dan jangan dikira orang yang duduk di mobil sedan mewah, di mobil yang harganya miliaran, dia pakai jas dasi dikawal, kemudian senyum-senyum, apakah dia bahagia? No, belum tentu. Kita nggak pernah tahu behind the skin-nya kayak apa hatinya. Kita nggak pernah tahu. Makanya bahagia itu milik semuanya saja, siapa saja yang mau. Nah, jalan tol menuju kebahagiaan adalah syukur nikmat. Dan jalan tol menuju ketidakbahagiaan adalah kufur nikmat. Coba, sekarang Anda punya kekayaan 1 triliun. Kalau Anda pengen nggak bahagia, gampang. Anda mikirnya yang belum Anda punyai. Pasti langsung Anda drop. Oh iya, yang sana punya 3T, sana punya 5T. Akhirnya 1T Anda nggak ada apa-apanya. Di hadapan Anda sendiri yang punya uang 1T. Tapi bagi Anda yang punya uang hanya 100.000, tapi Anda kemudian melihat orang yang nggak punya uang sama sekali, Anda bersyukur sekali karena punya uang 100.000. Jadi hari gini, kalau kita tambah syukur nikmat, tambah sehat. Tapi kalau kita kufur nikmat, kita akan tambah hidupnya penuh dengan masalah. Maka jalan tol menuju kebahagiaan itu sederhana. Jadi apa sih bahagia? Bahagia itu ingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati menjadi lebih tenang, menjadi lebih bahagia, menjadi lebih happy. Maka kalau pengen cepat happy, cuma bahagia, ingat sama Allah, ingat nikmat-nikmat Allah, dan hindari kita kufur nikmat. Itu aja kuncinya. Dan di corona ini Allah mengajarkan kepada kita untuk banyak memikirkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Luar biasa sebetulnya. Kita masih hidup itu adalah kebahagiaan. Kita masih bisa bernafas itu kebahagiaan. Kita masih bisa puasa itu kebahagiaan. Maka tolong itu
syukuri sebelum semuanya nanti berubah menjadi laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabilah min dzalik. Mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang syukur nikmat sehingga Allah berikan lagi bal yasdad tambah-tambah terus. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.